Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sudahkah kalian hari ini untuk absen? Silahkan mulai hari ini kalian untuk selalu membiasakan diri untuk melakukan absen setiap pukul 6 sampai dengan pukul 8 sebagai absen kalian untuk masuk. Lalu nanti kalian akan diberi waktu untuk melakukan absen kembali pada saat pukul 11 sampai dengan durasi jam 12 siang. Jangan sampai lupa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan MPLS secara daring. Silahkan dalam kegiatan MPLS ini siswa-siswi diberi kewajiban untuk kalian bisa meresum semua yang sudah dipaparkan oleh para narasumber. Silahkan materi yang sudah diberikan kalian resum dan langsung kalian tulis kembali, lalu bisa kalian kirim di Google kelas yang sudah disediakan oleh sekolahan. Saat menyaksikan di YouTube, siswa-siswi diwajibkan men-subscribe, like, dan komen, sebagaimana kalian harus menuliskan nama, nomor, dan juga kelas kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu, salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah ruang akademik, jadi yang akan melayani siswa-siswi sekalian. Jadi kebutuhan Anda terkait penilaian, raport, nanti ijazah, surat keterangan dan sebagainya akan dilayani di sini, termasuk misalnya Anda nanti membutuhkan beberapa dokumen terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini nanti ada beberapa staf yang akan melayani Anda. Kemudian nanti ada ruang pimpinan WKS 1 yang ada di sebelah sana. Jadi silakan seluruh kegiatan terkait dengan proses pembelajaran bisa Anda konsultasikan di ruangan ini terkait dengan kebutuhan Anda, terkait dengan pelayanan akademik yang Anda perlukan selama di SMK 1 Sedayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK 1 Sedayu. Berbahagia sekali kita bisa bertemu di pagi hari ini. Tentu kita punya kebahagiaan yang sama. Saya ucapkan selamat juga pada siswa-siswi SMK 1 Sedayu yang sudah diterima di kampus tercinta ini, tentunya dengan perjuangan yang luar biasa menyisihkan beberapa kandidat peserta didik yang lain. Jadi perlu kita syukuri bahwa Anda kemudian bisa bergabung bersama kami di kampus tercinta SMK 1 Sedayu. Oke, di pagi hari ini kita akan beberapa waktu ke depan kita akan membicarakan tentang akademik. Jadi kita akan mulai kenalkan dulu. Jadi di layar depan Anda ini itu adalah salah satu wajah kantor untuk pelayanan akademik yang nanti akan melayani semua kegiatan siswa-siswi sekalian terkait dengan proses akademik, mulai dari proses pembelajaran hingga kelulusan. Nanti akan banyak berhubungan dengan salah satu divisi di SMK 1 Sedayu ini. Nah, siswa-siswi sekalian, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan proses akademik di SMK 1 Sedayu. Yang pertama nanti kami akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, digitalisasi pengelolaan pembelajaran di SMK 1 Sedayu. Kemudian yang ketiga, peraturan akademik SMK Negeri 1 Sedayu. Yang keempat, struktur kurikulum SMK Negeri 1 Sedayu. Untuk yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila, ini berkaitan dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 ciri pelajar Pancasila yang ini diamanatkan kepada seluruh elemen satuan pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan non formal, PAUD, hingga tingkat pendidikan tinggi. Jadi di SMK 1 Sedayu juga kita akan mencoba untuk mengembangkan potensi seluruh siswa SMK 1 Sedayu untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak di SMK 1 Sedayu mestinya kreatif, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan suka bergotong royong, serta menghargai
kebinekaan. Terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, maka program pembelajaran di SMK 1 Sedayu memiliki paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi 6 prinsip itu akan kita pelajari melalui program intrakurikuler. Ada pembelajaran terdiferensiasi, kemudian ada capaian pembelajaran yang disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, serta guru lebih leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Sementara program populernya adalah lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas melibatkan masyarakat dan seterusnya. Terkait dengan penguatan pelajar Pancasila ini, maka SMK 1 Sedayu mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala dan beberapa narasumber yang lain. Jadi SMK 1 Sedayu memiliki visi menjadi SMK unggul untuk menghasilkan lulusan yang berimptak, cerdas, berkarakter Indonesia pada tahun 2025 dengan misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan kejuruan model teaching factory untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan mempunyai jiwa wirausaha. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan kejuruan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, profesional, dan berkarakter Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan kejuruan bekerjasama dengan Dudika untuk membentuk hard skill dan soft skill yang unggul. Sementara yang kelima, menyelenggarakan tata kelola manajemen yang bermutu berbasis teknologi informasi. Melalui beberapa hal, sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan agar proses pembelajaran di SMK 1 Sedayu menjadi jauh lebih menyenangkan, menggembirakan, dan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan untuk memenuhi visi dan misi SMK 1 Sedayu. Digitalisasi sekolah menggunakan berbagai platform digital yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, dan menambah inspirasi dan pendekatan yang customized. Yang pertama, platform sistem informasi akademik. Ini telah kalian lakukan. Salah satunya adalah ketika siswa-siswi sekalian melakukan daftar ulang, maka Anda mengisi beberapa data yang itu akan kita gunakan sebagai buku induk. Sementara nanti pengembangan sistem informasi akademik ini juga akan melayani beberapa kegiatan terkait dengan pelayanan akademik untuk administrasi pembelajaran, presensi, kemajuan kelas, transkrip, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran kita menggunakan fasilitas G Suite, di mana alat bantu untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru dan pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga, siswa-siswi SMK 1 Sedayu hendaknya terus memantau dan menggunakan serta memaksimalkan website sekolah dan medsos yang dimiliki oleh sekolah. Kita ada WhatsApp group, Telegram, IG, YouTube SMK 1 Sedayu, kemudian tentunya semua informasi kita tampung di website sekolah, yaitu di smkn1sedayu.sch.id. Sementara yang terakhir yang kita gunakan untuk digitalisasi sekolah adalah dashboard rapor pendidikan. Jadi saat ini untuk memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis kita menggunakan MPD yang tersinkronisasi dengan Dapodik. Untuk proses pembelajaran, nanti seluruh siswa akan mendapatkan akun G Suite. Kemudian langkah berikutnya, seluruh siswa kami minta untuk melakukan aktivasi, tentunya dengan mengubah password sesuai dengan password yang biasa Anda gunakan dan mudah diingat. Kemudian setiap akun itu akan tertaut dengan classroom-nya masing-masing, sehingga nanti seluruh pembelajaran kita akan menggunakan fasilitas Google Classroom. Tentunya setelah Anda masuk kelas kemudian ikuti seluruh pembelajarannya, kemudian selesaikan tugas dan tantangan serta diskusikan seluruh kegiatan pembelajaran di ruang chatting classroom tersebut bersama Bapak Ibu guru. Tentunya ada proses assessment nanti yang akan dilaksanakan oleh guru ataupun yang dilaksanakan di tingkat sekolah. Untuk pelaksanaan asesmen di tingkat sekolah, maka kita akan menggunakan APSIS, ya, aplikasi penilaian siswa SMK 1 Sedayu berbasis Android. Jadi bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing. Ketika semua proses ini Anda laksanakan, termasuk uji kompetensi, Anda selesaikan, maka Anda siap untuk naik ke level berikutnya. Yang ketiga, terkait dengan peraturan akademik. Jadi silahkan peraturan akademik secara lengkap bisa Anda buka di buku MPLS saudara-saudara semua, siswa-siswi sekalian. Namun ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi kita memiliki peraturan akademik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Jadi kita harapkan
Anda semua masuk di Juli 2021 ini nanti bersama-sama bisa naik level ke kelas berikutnya secara bersama-sama dan selesai juga secara bersama-sama tepat waktu 3 tahun saja. Berikutnya perhatikan tentang ketentuan kehadiran siswa. Di situ ada pembinaan 3, 6, dan 9. Silahkan Anda perhatikan, Anda catat itu agar kemudian saya harap Anda bukan bagian dari peserta yang harus kita bina di pola pembinaan 369. Berikutnya tentang ketentuan pembelajaran dan asesmen penilaian. Di situ ada beberapa ketentuan tentang bagaimana mengikuti ulangan harian, mengikuti penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian akhir semester. Jadi silahkan ketentuan-ketentuan itu Anda penuhi untuk bisa mengikuti asesmen yang dilakukan di tingkat sekolah. Yang keempat, hal yang perlu Anda perhatikan dari peraturan akademik itu adalah tentang ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Sekali lagi, hal ini kami pesankan khususnya untuk kelas 10, Anda juga sudah menandatangani pernyataan bahwa ketika nanti Anda tidak bisa naik, ya Anda harus mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, kami harapkan Anda bisa naik semua. Artinya dengan mengikuti seluruh pembelajaran, bisa mencapai target minimal yang kita tetapkan, pasti kita jamin Anda bisa akan mengikuti dengan baik dan naik level berikutnya. Yang keempat, silahkan diperhatikan tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan fasilitas belajar. Jadi sekali lagi, meskipun peraturan pemerintah ini belum mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, Anda tetap bisa melaksanakannya dari rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicamkan bahwa ketika di rumah Anda memiliki hambatan dalam menggunakan akses internet ataupun kesulitan dalam akses gawai, sekolah membuka lebar untuk Anda bisa belajar secara luring di sekolah ataupun menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Tentunya dengan melakukan konfirmasi, silahkan kesulitan yang Anda hadapi Anda laporkan kepada wali kelas untuk kemudian kami tindak lanjuti dan dijadwalkan pembelajarannya secara luring atau pembelajaran menggunakan fasilitas dan akses komputer, lab komputer, dan internet di sekolah. Yang ketiga, silahkan manfaatkan dan Anda perhatikan tentang layanan konsultasi. Harapan kami, bimbingan konseling bukan hanya tempat untuk kemudian pembinaan terhadap pelanggaran, tapi bimbingan konseling bisa Anda manfaatkan untuk menyelesaikan kesulitan dan hambatan belajar serta menentukan arah dan tujuan masa depan Anda. Ini perlu bisa Anda konsultasikan dengan Bapak Ibu guru di bimbingan konseling. Harapan kami ketika seluruh peraturan akademik itu bisa Anda cermati, Anda ikuti, dan Anda laksanakan dengan baik, maka percepatan pencapaian profil Pancasila, belajar Pancasila di SMK 1 Sedayu dapat kita wujudkan. Berikutnya yang perlu kami sampaikan, yang keempat terkait dengan kerangka kurikulum. Jadi untuk kurikulum SMK Negeri 1 Sedayu di tahun 2021 ini, kita mengalami beberapa perubahan. Saat awal 2013 kita menjadi pilot project pelaksanaan kurikulum 2013. Dan saat ini kita ada kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum untuk SMK Pusat Keunggulan. Itu juga SMK 1 Sedayu menjadi salah satu SMK pilot project. SMK 1 Sedayu ditunjuk oleh pemerintah dari 14.000 sekolah seluruh Indonesia. SMK 1 Sedayu termasuk 900 yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kurikulum baru ini. Jadi kita di tahun yang lalu, di tahun 2020, kita mendapatkan kepercayaan dari kementerian untuk menjadi Center of Excellence. Kemudian di tahun 2021 ini kita ditetapkan pada fase pertama di 400 sekolah pertama yang menggunakan atau melaksanakan sekolah pusat keunggulan. Jadi totalnya pusat keunggulan ada 900, kita tapi di 400 yang pertama. Jadi perbedaannya kalau dahulu di Perdirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018 itu ada 9 bidang keahlian, maka di tahun 2021 menjadi 10 bidang keahlian, hanya berkurang program keahliannya menjadi hanya 50. Kemudian untuk kelas 10 ini nanti kita hanya ada 2 jenis kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Sementara kalau di K13 sebelumnya ada kelompok nasional, kewilayahan, kemudian ada C1 dan C2 ya. Sementara kita nanti di 2021 ini kita akan menggunakan 2 kelompok, yaitu umum dan kejuruan. Untuk kelompok umum itu meliputi pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, penjas, dan sejarah serta seni. Jadi ini nanti yang angka di depan itu adalah angka jam pelajaran per minggunya,
Kemudian yang 108 itu nanti angka yang diperoleh setiap semesternya. Nah, untuk di kejuruan, untuk di kelas 10 nanti ada pelajaran informatika, kemudian ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS, kemudian ada dasar kejuruan yang besarnya 6 jam. Nah, ini nanti termasuk ada proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, itu nanti lintas mata pelajaran. Jadi ini yang akan ditempuh oleh anak-anak di semester 1 2021-2022. Jadi nanti saat ini sedang kita siapkan dan kita kembangkan kurikulum operasional sekolahnya, sehingga nanti setelah Anda selesai MPLS ini bisa segera dilakukan. Dan seluruh pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan secara blok. Jadi nanti siswa akan menerima 2 jadwal, jadi jadwal pekan pertama dan jadwal pekan kedua. Dan itu akan berulang setiap 2 minggunya. Jadi jadwal pekan pertama, kemudian minggu berikutnya jadwal pekan kedua, minggu ketiga itu menggunakan jadwal pekan pertama lagi, dan seterusnya, mengulangannya seperti itu. Hingga nanti ketika siswa menerima jadwal pelajaran ya yang ada pekan 1, pekan 2, untuk tidak bingung ya. Jadi kita nanti bisa dikonsultasikan dengan wali kelas, kita akan menggunakan jadwal blok dengan pengulangan 2 mingguan. Jadi ada jadwal pekan pertama, pekan kedua. Jadi pekan pertama biasanya seluruh banyak pelajaran umumnya, kemudian nanti di pekan kedua itu nanti akan banyak pelajaran kejuruannya. Jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan di peraturan akademik ini. Sekali lagi mohon dicermati bersama terkait dengan peraturan akademik yang kami harapkan semua siswa bisa terbantu untuk kemudian bisa melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sedayu, melejitkan potensi yang Anda miliki semua, sehingga harapan kami Anda nanti bisa berhasil dan sukses untuk bisa bekerja ataupun mau melanjutkan ataupun wirausaha. Dan di akhir setiap pembelajaran itu di kelas 3 nanti ataupun di setiap level di tingkat satunya akan dilaksanakan uji kompetensi yang saat ini SMK 1 Sedayu sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi P1 yang diselenggarakan di SMK 1 Sedayu, sehingga nanti ketika Anda bisa melaksanakan satu skema kompetensi maka Anda akan mendapatkan sertifikat dengan logo Garuda, sehingga nanti pendampingnya ada ijazah dan juga ada sertifikat profesi, sertifikat kompetensi yang Anda memang diuji secara kompeten. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti Anda bisa menghubungi kami baik melalui email sekolah atau pada kami secara pribadi. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.